sebuah judul yaitu kebenaran-kebenaran tentang mezbah. Kata mezbah itu dalam Alkitab tercantum 500 kali kurang lebih, saudara. Ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita telaah karena mengandung kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Pertama kali di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini adalah kali pertama kata mezbah itu muncul di dalam Alkitab. Nah, kata mezbah itu berasal dari kata zabah, yang artinya menyembelih binatang. Makanya mezbah itu identik dengan korban. Di dalam perjanjian lama, yang namanya korban atau mezbah itu dipakai pada saat orang itu mengokohkan sebuah perjanjian. Jadi perjanjian itu selalu ditandai dengan penyembelian binatang, darah yang tertumpah. Jadi orang yang membuat perjanjian ada korban. Ya, di dalam Alkitab juga demikian, saudara. Kemudian saudara-saudara, kata mezbah atau korban itu identik dengan sebuah hubungan yang positif dari dua belah pihak. Jadi mezbah itu atau korban itu dipakai ketika dua belah pihak mengikat janji, tadi saya katakan, dan juga membangun sebuah hubungan bertemu satu dengan yang lain. Misalkan dua orang yang bermusuhan kemudian berdamai, itu selalu ditandai dengan korban. Dan saudara bisa baca itu nanti di dalam ayat-ayat kita pada waktu Abraham berjanji dengan ini, dengan itu ada korban di situ. Nah, saudara, menarik sekali kita melihat di sini bagaimana efek daripada mezbah ini. Karena latar belakang daripada kisah ini adalah air bah. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 7, 8, itu bicara Allah karena sudah geram dan marah besar sehingga Allah menghukum semua umat manusia ciptaannya, bahkan termasuk binatang-binatang yang tidak bersalah. Mati semua, dihukum dengan air bah. Tetapi sudah bisa melihat tadi, ketika Nuh keluar dari bahtera, lalu dia dengan sebuah inisiatif, dia membangun sebuah mezbah, mempersembahkan korban bakaran di situ. Ketika Allah mencium baunya, dikatakan Allah lunak hatinya. Hati yang marah berubah menjadi lunak, menjadi murah hati. Ada sesuatu yang membuat Allah hatinya tersentuh. Walaupun di sini tulis mencium persembahan yang harum itu. Jadi mezbah ini saudara-saudara, dia sanggup mengubah hati Allah. Dari hati yang panas, yang geram, menjadi hati yang berbelas kasihan dan berkemurahan. Kalau saudara membaca terus di dalam pasal 9, yang terjadi adalah Allah memberkati Nuh, kemudian mengikat janji dengan tanda busur pelangi. Di mezbah ini, there is something about altar. Ada sesuatu tentang altar ini yang membuat Allah berubah dari hati yang panas, yang geram, yang murka, yang menyala-nyala menjadi berbelas kasihan. Nah, ini sudah camkan hari ini. Ada sesuatu yang menyentuh hati Allah ketika dia mencium bau korban yang harum naik ke hadirat Tuhan itu. Membuat Allah berkemurahan dan memberkati Nuh. Sekarang kita lanjut kepada yang berikutnya di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Kemudian ia, Abram, pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bicara tentang Abram, sudah tidak asing lagi. Abram ini bapak yang selalu suka membangun mezbah. Dimanapun dia pergi, selalu yang pertama diutamakan dia membangun mezbah. Kemanapun dia selalu membangun mezbah. Ini contoh yang baik bagi papa-papa di sini ya. Bangun mezbah dalam rumah tangga Anda. Karena Anda lah imam dalam keluarga. Bangun mezbah itu.
Kalau Anda berkeluarga, bangun mezbah. Inisiatif. Banyak sekarang inisiatif gak keluar dari bapak tapi keluar dari ibu. Seharusnya bapak yang harus memegang pimpinan dalam kerohanian. Spiritual leadership itu harus di tangan ayah, bukan di tangan ibu. Tapi apa boleh buat ibu rohaninya lebih baik? Ayo bapak-bapak, bangun mezbah seperti Abraham. Dan dikatakan, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata memanggil nama Tuhan itu ditulis menyembah Tuhan. Worship the Lord. Jadi di sini saudara-saudara kita melihat mezbah itu sama dengan penyembahan. Nah di sini kita mulai connect ini ya. Apa mezbah itu bagi kita? Kita sudah tidak usah membangun mezbah lagi, tidak usah bakar-bakar korban lagi. Tapi kita tahu di sini bahwa mezbah itu adalah penyembahan kita. Abram dia menyembah Allah Yehova yang sudah memanggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Abram merespon panggilan Allah. Dia membangun mezbah. Abram bertemu dengan Allah. Sekali lagi, mezbah itu adalah tempat perjumpaan dua belah pihak. Terutama kita dengan Allah. Kita berjumpa roh dengan roh. Makanya saya katakan, apa itu sebenarnya worship? Apa itu penyembahan? Penyembahan itu adalah ketemunya roh Allah dengan roh manusia. Makanya penyembahan itu tidak terbatas dengan waktu, dengan tempat. Dimanapun saudara bisa menyembah. Saudara di kantor sudah bisa menyembah. Tergantung roh saudara. Saudara sambil berkendaraan bisa menyembah. Karena penyembahan itu ketemunya roh dengan roh. Kita bersekutu dengan roh Tuhan. Dan kita tahu bahwa mezbah Abram yang terbesar, terpenting bagi Abram, yaitu di dalam Kejadian 22, pada waktu dia diminta untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Hebat Allah kita ini. Dia tahu apa yang jadi hati kita ini. Abram kalau mau menawar mungkin dia bisa menawar. Jangan anakku, lebih baik ini loh. Tuhan mau minta berapa? Mau berapa ribu ekor aku sanggup berikan. Tapi Allah berkata no. Aku gak minta semuanya itu. Yang aku minta anakmu yang kau kasihi. Berat memang. Tapi kita bersyukur Abram memang pantas disebut bapak orang beriman. Dia langsung bawa anaknya ke bukit Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Dengan iman percaya, kalau toh anak ini mati, dia pasti akan bangkit lagi. Karena Tuhan jelas ngomong, anak ini yang akan melanjutkan keturunan. Itu iman. Saudara. Kalau punya iman kayak gini, ya enggak berat. Percaya, diminta pasti Tuhan kembalikan. Kenapa kita gandoli kalau diminta sama Tuhan? Karena kita enggak percaya sama Tuhan. Dan saudara-saudara lebih jauh ke depan, 2000 tahun kemudian, apa yang dilakukan Abram ini dilakukan oleh Allah sendiri. Ketika dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bukan seperti Abram ketika mau membunuh ditahan oleh Allah. Tapi kali ini anak tunggal itu harus mati. No other choice, tidak ada pilihan lain. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk membeli kita, harus ada harga yang dibayar. Harganya sangat mahal. Sama seperti Abram ketika mempersembahkan anaknya. Satu-satunya yang paling berharga yang dia miliki cuma anak ini. Tapi dia berikan. Jadi mezbah itu kalau kita mau lihat luar biasa. Penggenapannya tentu adalah salib Kristus. Jadi Allah dengan mezbah ini tidak main-main sudah. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikutnya yaitu beberapa peraturan tentang mezbah. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Ayat 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Apa pengertian ini? Ada dua peraturan yang Tuhan berikan. Yang pertama, pada waktu engkau membuat mezbah, tolong
Batu-batu itu jangan diapa-apakan, ditumpuk saja. Tidak usah diproses, dibuat halus supaya kelihatan mezbah ini jadi indah, jadi halus. Tidak perlu, kata Tuhan. Batu-batu itu tidak usah diproses, cukup kamu tumpuk apa adanya. Itulah yang berkenan kepadaku. Perhatikan ini, apa adanya. Tuhan itu senang dengan apa adanya. No manipulate, tidak perlu manipulasi apa-apa. Kalau datang kepada Tuhan tuh, wes gak usah neko-neko. Sudah datang apa adanya menghadap Tuhan. Jujur, membuka hati. Salah ya salah, keliru ya keliru. Minta ampun ya minta ampun. Apa adanya, datang kepada Tuhan. Penyembahan itu ketemunya Bapak dengan anak. Kita tidak usah macam-macam karena Tuhan paling ngerti diri kita. Datang saja, datang membawa hatimu. Yang kedua, jangan kamu naik, jangan ada trap sehingga kamu naik ke atas. Supaya apa? Supaya auratmu tidak kelihatan. Dengan lain kata, Tuhan tidak mau daging itu muncul dalam penyembahan. Dalam bentuk apapun juga. Karena penyembahan itu harus dari roh. Worship in spirit and truth. Nah saudara, kalau saudara melihat peraturan ini sama dengan perkataan Tuhan Yesus, bukan? Jadi apa yang ditulis dalam perjanjian lama, perjanjian baru connect. Coba kita lihat Yohanes pasal 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus menghadapi perempuan Samaria yang mempermasalahkan tentang tempat penyembahan. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Lalu dia katakan kepada Tuhan Yesus, kamu orang Yahudi selalu ngomong kalau nyembah harus di Yerusalem. Kalau kami di Gunung Gerizim, sebenarnya yang mana yang benar? Tuhan Yesus ngomong, dua-duanya salah. Bukan soal tempat, tapi soal roh dan kebenaran. Jadi sekali lagi saudara, saya mau katakan bahwa penyembahan itu apa sih? Ya sudah camkan hal ini. Penyembahan itu adalah bersekutunya atau persekutuan roh saudara dengan Roh Kudus. Itu saja. Makanya saya selalu kata, ayo kembali ke dalam. Karena Roh Kudus di dalam kita. Penyembahan itu bukan tentang nyanyi, tentang musik. Saudara bisa dengan keadaan tenang pun tanpa nyanyian, tanpa musik. Saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah makanya saya katakan kerinduan itu penting. Ya. Kerinduan itu peranan penting. Di mana hati yang rindu, Allah menjawab kerinduan itu. Nah sekarang saya akan masuk kepada bagian yang terakhir dari khotbah saya. Yaitu tentang korban. Penyembahan itu identik dengan korban. Mezbah identik dengan korban. Penyembahan identik dengan korban. Sekarang kita mau melihat dari Alkitab. Sebenarnya korban-korban apa yang disukai Tuhan? Jelas bukan binatang lagi. Beberapa kali Tuhan ngomong, aku gak ingin binatang. Bukan itu yang aku cari. Ada satu ayat di Mazmur yang mengatakan, binatang-binatang itu semua aku punya. Kamu mau ngasih apa sama aku? Pang itu semua memang punya aku. Lalu apa yang Tuhan mau? Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab. Hanya kita yang kadang-kadang tidak mengerti. Coba kita lihat. Yang pertama, korban yang disukai oleh Tuhan itu adalah jiwa yang hancur. Contrite spirit. Jiwa yang penuh dengan penyesalan, pertobatan yang hancur. Jiwa yang kayak gitu Tuhan senang saudara-saudara. Coba kita baca ayatnya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sudah mengerti bahwa ini yang Tuhan sukai, bukan yang lain-lain. Tapi Tuhan suka dengan jiwa yang hancur di hadirat Tuhan. Hati yang patah dan remuk. Sebab itu kadang-kadang Tuhan remukkan kita. Ada saudara yang tidak bisa hancur hati di hadapan Tuhan. Akan Tuhan remukkan. Sampai saudara, Tuhan. Banyak orang Kristen yang hatinya keras. Setetes air mata pun gak pernah dicurahkan di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan? Emangnya ibadah itu sebuah agama? Saya sering kali ngomong, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu relationship. Hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Tuhan senang ketika kita menghampiri Tuhan dengan jiwa yang hancur. Itulah perlunya Holy Spirit, Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memproses hati kita. Membuat hati kita jadi lembut. Hati yang lembut itu hati yang mudah tersentuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korban syukur. Kalau ini bicara tentang mulut, lidah, bibir kita.
Coba kita baca 2 ayat ini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat berikutnya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Lidah, bibir, ucapan kita, itu ternyata sebuah korban di hadapan Tuhan. Makanya biasakan mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Itu luar biasa saudara ya. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi kalau nomor 2 dan nomor 1 itu digabung. Waduh, apa Tuhan gak terenyuh. Berkat itu tidak usah saudara minta. Pokoknya sudah nyembah Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan ucapan syukur. Saudara menyembah, bermazmur pada Tuhan. Saudara tidak usah minta, Tuhan sudah kasih berlimpah-limpah. Dan yang ketiga jangan lupa, yaitu hidup yang berkenan. Kehidupan yang berkenan ini juga korban loh saudara. Coba kita baca ayatnya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. A living sacrifice, bukan a dead sacrifice. Karena kalau sudah mati, apa yang mau kita persembahkan? Tidak ada bukan? Alkitab The Message itu ngomong begini, saudara. Menarik sekali. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Jadi dikatakan di sini, dia ngomong apa artinya persembahan yang hidup itu? Ya sehari-hari, ordinary life, hidupmu sehari-hari ini loh. Tidurmu, makanmu, kamu pergi bekerja, kamu walking around life, jadi hidupmu sehari-hari. Ini jadikan sebuah korban, offering before God. Sebagai satu korban, persembahan yang hidup. Kalau kita sudah mati, hidup ini sudah tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa kita persembahkan lagi. Oh nanti aja kalau saya sudah tua. Wes kasep tambah loyo. Walaupun orang tua punya karunia sendiri tentu. Ya saya bukan meremehkan orang tua tidak. Tapi saudara-saudara tentu keterbatasan ada bukan kalau sudah tua. Fisik sudah tidak mendukung dan sebagainya. Kalau saudara mau melakukan untuk Tuhan, lakukan sekarang. Ketika Anda masih kuat, ketika Anda masih mampu, ketika Anda masih punya kedudukan. Apa yang Anda bisa lakukan untuk Tuhan? Lakukan. Living sacrifice. Itu artinya. Saya usia 30 tahun. Saya sedang meniti karir menjadi a plastic surgeon. Saya ingin jadi ahli bedah plastik. Tapi Tuhan panggil. Dan saya letakkan semua. Dan saya tidak pernah menyesal. Dunia ini bisa mengecoh kita. Dunia ini akan membelokkan tujuan Anda. Tuhan punya tujuan. Saya yakin Tuhan punya sasaran dalam hidupmu. Dia mau membawa kamu ke situ. Ingat, tetapi ada musuh yang akan membelokkan engkau. Kalau bisa jangan mencapai sasaran Tuhan. Sebab itu persembahkan hidup. Selagi engkau masih kuat. Selagi engkau masih bisa melakukan sesuatu. Tuhan memilih. Kemudian Tuhan memanggil. Tapi terakhir masih tergantung responmu gimana. Kalau engkau berkata, yes Lord, here I am. Tuhan akan terus bekerja.